Assalamualaikum adik-adik. Hari ini Kak Nada ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang tertulis dalam Al-Quran tentang seorang nabi yang melawan iblis jahat dengan kesabarannya. Simak baik-baik ya kisahnya dan semoga saja kita dapat mengambil hikmah dari kisah berikut. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah putra Mush bin Razah bin Al-Aish bin Ibrahim. Mush merupakan peternak kaya raya di wilayah Syam. Ketika ayahnya wafat, seluruh kekayaan diwariskan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki seorang istri bernama Siti Rahmah, putri dari Afroim, putra Nabi Yusuf. Beliau lahir dan wafat di wilayah Basniah. Nabi Ayub diutus Allah untuk berdakwah kepada penduduk Huran dan Tih di wilayah tempat kelahirannya. Nabi Ayub terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa, dan menyayangi orang miskin. Selain itu, beliau juga banyak membangun tempat peristirahatan dan tempat ibadah untuk orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Selain kaya raya, Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur, dan senantiasa berzikir kepada Allah. Ia tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Hal tersebut membuat iblis iri. Ia ingin menggoda Ayub agar terjerumus dalam dosa. Iblis pun menghadap Allah dan meminta izin untuk menguji kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub. Allah pun mengabulkan permintaan iblis dan mengizinkan iblis untuk melakukan apapun terhadap Nabi Ayub. Lalu, iblis pun mulai membuat rencana untuk menjatuhkan Nabi Ayub. Iblis dan kelompoknya mulai melancarkan aksi pertamanya. Dalam waktu singkat, semua hewan ternak Nabi Ayub mati tak tersisa. Rumahnya tiba-tiba saja sudah hangus terbakar. Nabi Ayub tidak bisa lagi memberikan gaji kepada para pegawainya. Ia terpaksa tidak lagi memperkerjakan mereka. Nabi Ayub dan keluarganya benar-benar jatuh miskin dalam sekejap. Saudaraku, Allah telah memberitahuku apa yang sedang terjadi. Alhamdulillah, Dialah yang memberi, Dialah pula yang berhak mengambil. Maaf, kami tidak mampu mempekerjakan kalian lagi. Kami hanya mampu memberi bekal seadanya. Iblis pun senang karena telah berhasil menyengsarakan Ayub. Namun, iblis tetap kecewa karena Ayub dan keluarganya masih mampu untuk ikhlas. Saat Nabi Ayub sedang sholat, datanglah iblis menghasutnya. Lihat Ayub, sesungguhnya Allah telah menghanguskan kekayaanmu hingga kamu jatuh miskin. Untuk apa lagi kau beribadah? Tidak ada gunanya. Allah sudah tidak peduli lagi padamu. Harta kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Tak perlu ada rasa kecewa yang berlebihan. Jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, aku akan tetap bersyukur. Aku telah lama diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Kemudian, Nabi Ayub dan keluarganya tetap menjalankan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Iblis dan kelompoknya menyusun rencana selanjutnya untuk menggoyahkan iman Nabi Ayub dan keluarganya. Ketika anak-anak Nabi Ayub sedang berkumpul di salah satu rumahnya, iblis menghancurkan bangunan rumah tersebut dan membunuh semua anak Nabi Ayub atas izin Allah. Tentu saja, hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya sangat sedih. Kembali, iblis menghasut Nabi Ayub dan berkata, Lihat Ayub, sesungguhnya Allah telah mencabut nyawa anak-anakmu dengan cara yang menyakitkan. Untuk apa lagi kau beribadah? Tidak ada gunanya. Allah sudah tidak peduli lagi padamu. Anak-anakku hanya titipan dari Allah. Tak perlu ada rasa kecewa yang berlebihan. Jika Allah menghendaki untuk mengambilnya, aku akan tetap bersyukur. Aku telah lama diberi nikmat yang banyak oleh Allah.
Alhamdulillah, aku akan tetap bersabar. Iblis kembali menemui kegagalan. Ia semakin kesal. Namun, belum berputus asa untuk menggoda Nabi Ayub dan istrinya. Suatu hari, saat Nabi Ayub sedang beribadah, iblis meniup hidung dan mulut Nabi Ayub yang menyebabkan Nabi Ayub terkena penyakit kulit yang parah saat ia berusia 70 tahun. Penyakit itu menggerogoti seluruh tubuh Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi dengan bintik darah, nanah, dan banyak ulat. Semakin hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah. Nabi Ayub akhirnya hanya bisa berbaring dan melaksanakan kegiatannya di atas tempat tidur. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia. Pada awalnya, masyarakat bersimpati dengan derita yang dialami Nabi Ayub. Namun, karena penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka mulai menjauh dan mengucilkannya. Hanya istrinya, yaitu Siti Rahmah, yang senantiasa mendampingi Nabi Ayub dalam suka dan duka. Pada suatu hari, para wanita datang dengan penuh kemarahan. Mereka meminta Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan lingkungannya. Mereka khawatir penyakit Nabi Ayub akan menular. Dengan penuh kesedihan, Siti Rahmah menggendong Nabi Ayub untuk meninggalkan tempat tersebut. Sebenarnya, Nabi Ayub sempat membebaskan kepada Siti Rahmah jika ia ingin meninggalkannya. Akan tetapi, Siti Rahmah memilih tetap setia kepada Nabi Ayub. Untuk mempertahankan hidup dengan Nabi Ayub, Siti Rahmah rela menjual perhiasannya. Ketika perhiasannya habis, ia rela bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah. Siti Rahmah tidak tahan menyaksikan suaminya sangat menderita. Ia berkata, Wahai suamiku, mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Tentu Allah akan memberikan engkau jalan keluar. Nabi Ayub pun menolak sambil berkata, Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih sedikit yang Allah timpakan dibanding masa sehatku selama 70 tahun. Aku malu mengeluh kepada Allah. Nabi Ayub pun tetap beribadah kepada Allah meskipun dalam keadaan yang sangat payah. Iblis semakin geram dengan kesabaran Nabi Ayub. Dengan tipu muslihatnya, iblis menghasut Siti Rahmah hingga ia merasa cemas dan tak sanggup lagi. Hingga akhirnya Siti Rahmah sempat pergi meninggalkan Nabi Ayub walaupun masih dalam perasaan ragu. Sementara itu, tinggallah Nabi Ayub sendiri. Ia belum mengetahui apa yang terjadi dan ia memanggil-manggil istrinya hingga beberapa kali. Ia benar-benar membutuhkan pertolongan saat itu. Namun, tidak ada jawaban dari istrinya karena istrinya tidak ada di rumah. Nabi Ayub pun spontan merasa kesal dan bersumpah akan memukul istrinya sebanyak 100 kali jika nanti istrinya kembali. Akhirnya, Nabi Ayub pun mengadu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Lalu Allah berfirman, Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Nabi Ayub menghantamkan kakinya ke tanah. Keluarlah air yang sangat segar. Nabi Ayub pun kemudian mandi dan minum air tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Nabi Ayub merasa sehat kembali. Akhirnya, setelah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari, penyakit kulitnya pun sembuh atas izin Allah. Bahkan, wajahnya terlihat lebih gagah dan bercahaya.
Ia pun memanjat syukur kepada Allah. Tak berapa lama, istrinya kembali dan mencoba untuk menemukan suaminya. Alangkah kaget istrinya karena yang ada di rumahnya adalah seorang lelaki yang tidak dikenal. Ia pun bertanya, Siapakah engkau? Di mana suamiku? Nabi Ayub pun menjawab, Rahmah, akulah suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku. Benarkah ini engkau suamiku? Kaukah itu? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan kesembuhan kepada suamiku. Maafkanlah aku yang sempat berpikir untuk meninggalkanmu. Istriku, saat kau pergi meninggalkanku, aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Dan saat itu, aku berpikir kau sudah tidak setia padaku. Waktu itu aku sangat kesal dan bersumpah akan memukulmu 100 kali jika engkau kembali dan aku telah sembuh. Maafkan aku istriku. Sebenarnya aku tidak ingin melakukannya. Lakukanlah suamiku, lakukanlah dan penuhilah janjimu kepada Allah, karena itu memang kesalahanku. Lakukanlah, ayo. saat Nabi Ayub hendak memukul Siti Rahmah untuk memenuhi sumpahnya, Allah pun memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk mengganti 100 kali pukulan dengan 100 selai rumput yang dipukulkan sebanyak 1 kali pukulan agar Siti Rahmah tidak merasakan sakit dan Nabi Ayub tetap memenuhi sumpahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Tak henti-hentinya Nabi Ayub mengucap syukur. Nabi Ayub benar-benar bersyukur bahwa Allah telah memberinya kekuatan dan kesabaran selama ini. Setelah sehat kembali, Nabi Ayub dan istrinya pun kembali membangun kehidupannya dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Nabi Ayub dan istrinya juga makin taat dalam beribadah. Dalam waktu singkat, Allah pun mengembalikan apa yang dulu pernah dimiliki oleh Nabi Ayub. Allah mengembalikan harta Nabi Ayub. Bahkan Allah memberikan anak untuk Nabi Ayub sebanyak anak yang tertimpa musibah dahulu. Meskipun kembali kaya raya setelah diberi cobaan selama bertahun-tahun, Nabi Ayub tetap melanjutkan dakwahnya, menyebarkan ajaran Allah dan kasih sayang. Sikap Nabi Ayub yang baik hati, suka menolong, sabar dan tabah menghadapi cobaan, serta ikhlas memberikan sedekah patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah mampu membuat Nabi Ayub melewati cobaan yang berat dan bertubi-tubi. Baiklah adik-adik, itulah tadi kisah Islami tentang Nabi Ayub alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah tadi. Dan semoga saja kita termasuk orang-orang yang sabar. Teruslah berdoa dan memohon kekuatan serta kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kisah Islami apa lagi yang ingin kamu dengar selanjutnya? Jawab di kolom komentar ya. Kakak tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.